Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la amri biadi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Seperti melalui Bahan Fida, yang saya hormati Miss Alfi dan Miss Yuyun selaku Kepala Madrasah MTSMA Al-Quran melalui Bahan Fida, yang saya sayangi dan saya cintai kedua orang tua saya yang di rumah dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Oke, perkenalkan nama saya Yosi, saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Lariban Fida. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan mata pelajaran IPS, lebih tepatnya ini adalah presentasi untuk ujian PAS, yaitu judulnya adalah Perkembangan Perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja coba yang pertama yaitu kondisi perekonomian Indonesia. Jadi kondisi perekonomian Indonesia itu terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan itu adalah kondisi di mana Indonesia itu perekonomiannya sangat sulit yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Lalu Insinyur Soekarno itu membuat program yang dinamakan program ekonomi terpimpin. Tapi program ini itu justru mengakibatkan inflasi yang tinggi. Lalu beralih ke masa yang selanjutnya, yaitu ada masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa di mana perekonomian Indonesia itu udah mulai stabil. Nah, pada masa ini Indonesia sudah menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi. Contohnya seperti masuknya investor asing dan lebih membahas tentang perindustrian. Nah, pada masa Orde Baru ini dipimpin oleh Insinyur Soeharto, sehingga Indonesia itu bisa mencapai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Nah, selain itu Insinyur Soeharto setelah berjaya menaklukkan masa Orde Baru ini, beliau itu turun pangkat pada tahun 1998. Selanjutnya setelah masa Orde Baru yaitu ada masa reformasi. Masa reformasi ini adalah masa yang Indonesia itu periode perekonomiannya itu tidak stabil dan penuh tantangan. Nah, pada masa ini itu dikarenakan dampak negatif dari finansial Asia. Namun Indonesia melakukan beberapa upaya, contohnya seperti liberalisasi pasar, menjaga stabilitas ekonomi, dan menambah iklim investasi. Selanjutnya ada juga cabang kedua, yaitu membahas tentang hubungan antar negara. Jadi perekonomian Indonesia itu juga disebabkan karena kerjasama antar negara. Contohnya seperti usaha perdagangan ekspor impor yang antar negara lain, yaitu melalui beberapa tahapan. Nah, jadi kalau ekspor impor di luar negeri itu tahapnya ada 7. Yang pertama itu ada penentuan barangnya atau perjanjian dulu. Yang kedua ada menyiapkan dokumen-dokumen. Yang ketiga ada melakukan kerjasama kontrak. Nah, selanjutnya ada juga pemrosesan, contohnya seperti pengiriman, pengemasan dan lain-lain. Dan selanjutnya setelah diproses ada juga yaitu pengiriman. Setelah pengiriman yaitu negeri yang menerima itu melakukan atau menyiapkan dokumen kepabean yang yaitu pokoknya dokumen untuk barang dari luar negeri. Dan poin terakhir yaitu ada juga pembayaran. Nah, kerjasama antar negara itu juga membawakan dampak positif bagi negeri kita sendiri. Nah, dampaknya itu saling mutualisme lebih tepatnya. Contohnya seperti Indonesia itu lebih bisa menangani atau menghadapi tantangan global untuk membudidayakan sumber daya alam dan untuk pengentasan kemiskinan Indonesia. Selanjutnya ada juga apa sih iptek dan pengaruhnya. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berpengaruh di Indonesia. Yang pertama itu contohnya seperti mendatangkan banyak produk baru. Selanjutnya ada juga menambah efisiensi produk atau kualitasnya.
Dan yang ketiga adalah menambah lapangan kerja baru. Nah, selanjutnya cabang yang ketiga atau cabang yang terakhir ini membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika kependudukan Indonesia itu berkembang pesat atau berurbanisasi pesat karena meningkatnya kelahiran atau jumlah kelahiran yang ada di Indonesia dan menurunnya angka kematian yang ada di Indonesia, sehingga penduduknya itu makin banyak. Terus ada juga dampaknya dari dinamika suatu negara, contohnya negara Indonesia itu ada tekanan sumber daya alam dan infrastruktur. Nah, bagaimana caranya Indonesia itu mengatasi? Jadi caranya mengatasi itu dengan mengadakan program-program, contohnya seperti keluarga berencana, keterampilan dan pelatihan kerja bagi penduduk. Oke, terima kasih. Saya akhiri video presentasi kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak salah kata dan kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.